Hai semua, selamat datang di channel YouTube Movietology. Hari ini kita akan membahas film keluaran Pixar yang rilis bulan Desember tahun lalu, yaitu Soul. Film ini memberikan pesan yang dalam loh mengenai tujuan hidup dan kenikmatan hidup. Nah, gimana sih perenungan Kristen dari melihat film ini? Cekidot. Cerita film ini sangat sederhana, mengikuti kehidupan seorang pria parubaya bernama Joe Gardner yang memiliki tujuan hidup sebagai pianis jazz untuk tampil di muka umum. Sejak kecil, Joe percaya bahwa ia hidup ditakdirkan sebagai pianis jazz. Ia berusaha dengan melewati berbagai tahap, salah satunya menjadi guru musik paruh waktu sekolah menengah pertama. Ia yakin bahwa ketika ia mencapai tujuan hidupnya itu, ia akan merasa berbeda dan bahagia. Lalu, ia senang ketika berkesempatan tampil mendampingi musik jazz kenamaan. Sayangnya, ia jatuh dalam lubang jalan sehingga koma dan jiwanya melayang ke The Great Beyond, tempat jiwa-jiwa orang yang akan meninggal. Tetapi Joe kabur ke alam The Great Before, tempat jiwa-jiwa orang yang akan lahir, karena belum siap meninggal dunia dengan kepercayaan bahwa hidupnya belum mencapai tujuan hidup, yaitu bermain jazz di musik kenamaan. Di alam The Great Before, jiwa-jiwa yang belum lahir diberikan api yang adalah tujuan hidup mereka. Joe di alam ini berusaha untuk hidup kembali ke bumi, agar ia hidup kembali dan dapat bermain jazz di musik kenamaan tersebut. Singkat cerita, ia kembali ke bumi dan dengan mantap berhasil bermain jazz di musik kenamaan itu, yang ia percaya sebagai tujuan hidupnya. Tetapi, ia ternyata tidak merasa berbeda dari sebelumnya. Ia merasa kosong dan tidak enak. Lalu, ia kembali ke alam The Great Before dan diberitahu bahwa api sebenarnya bukanlah takdir atau tujuan hidup. Sehingga, api itu dinyatakan sendiri dan di dalam hidup masing-masing orang. Jadi, tujuan hidup yang ditakdirkan itu tidak ada. Dengan bekal pengetahuan itu, Joe kembali ke dunia dan kembali untuk bermain jazz di musik kenamaan. Tetapi, ia melakukannya dengan berbeda. Ia menikmati tiap detik di dalam hidupnya. Dalam film ini, kita dapat melihat nilai-nilai mengenai tujuan hidup dan cara menikmati hidup. Tujuan hidup sendiri merupakan topik yang berusaha dijelaskan di dalam studi filsafat dan teologi. Film ini mirip dengan filsafat eksistensial Albert Camus dalam bukunya berjudul The Myth of Sisyphus pada tahun 1942, bahwa tidak ada yang dinamakan dengan tujuan hidup, sehingga setiap orang harus memberi makna bagi hidupnya masing-masing. Dengan kata lain, tujuan hidup ada di tangan setiap orang. Camus menggambarkan dengan kisah Sisyphus yang dihukum para dewa untuk membawa batu raksasa ke atas gunung, tetapi selalu jatuh kembali. Ini ia lakukan dengan tidak ada habisnya, sehingga jika ia ingin bahagia, ia harus memberi makna bagi hidup tersebut. Sama seperti film ini yang menunjukkan bahwa Joe tidak memiliki tujuan hidup dari awalnya, tetapi ia harus memberi makna bagi hidupnya, dan akhirnya ia melakukannya dengan menikmati setiap detiknya. Ini bertolak belakang dengan filsafat Plato, Aristoteles, dan kawan-kawan yang beranggapan bahwa setiap orang harus mengejar sesuatu sebagai tujuan hidupnya, seperti ide, nilai, dan sebagainya. Di film ini, nilai dan ide ideal tersebut adalah jazz bagi Joe. Kalau tujuan hidup itu digambarkan sebagai api di dalam film ini, maka film Soul menolak konsep ini karena api itu dibikin sendiri. Jadi, film ini mengajarkan bahwa setiap orang harus memberi nilai bagi dirinya sendiri di dalam hidupnya, bukan mencari nilai yang sudah ditetapkan dari awalnya dan lainnya. Bagaimana sih nilai dari film ini jika kita ambil dari sudut pandang Alkitab? Hari ini, kita akan membahas mengenai memberi makna hidup dari sudut pandang kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah menjelaskan pandangannya tentang kehidupan sebagai hal yang sungguh sia-sia. Sia-sia itu seperti menjaring angin, yaitu tidak bermanfaat, cepat hilang, tidak tetap, mengecewakan, dan lain-lainnya. Pengkhotbah menunjukkan dengan berbagai contoh, seperti mengejar kekayaan, bekerja, mengejar hikmat, mengejar keadilan, dan lainnya. Mengejar kekayaan itu sia-sia karena manusia selalu ingin menjadi kaya, sehingga gak menikmati hartanya, dan takut jika kehilangan hartanya. Mengejar hikmat itu sia-sia karena orang bodoh dan berhikmat akan mati dengan cara yang sama, serta hikmat yang banyak sering bikin stres.
Mengejar keadilan dan kebaikan sesama juga sia-sia. Karena keadilan dan kebaikan itu ketika dicari di tempatnya tidak ditemukan, dan kebaikan hanya dipakai oleh orang tertentu. Pengkhotbah pun mengajak kita untuk menerima fakta itu bahwa semuanya sia-sia dan tidak bermakna. Seperti Joe yang dapat bermain bersama para musisi jazz pun tidak merasakan bedanya ketika ia masih menjadi guru. Kita pun harus menerima fakta itu bahwa memang begitulah hidup. Tetapi, pengkhotbah juga mengajak kita untuk menikmati, mensyukuri, dan merasa cukup atas pemberian Tuhan. Lalu kita juga diajak untuk selalu memberikan yang terbaik. Karena pada akhirnya Tuhan akan menghargai yang baik dan mencerca yang buruk. Jadi, memberi makna bagi hidup berarti membiarkan Tuhan menjadi pemberi dari segala yang baik. Dan melihat bahwa Tuhan akan menghargai hal yang baik. Ini menambahkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin keluar setelah nonton film Soul, yaitu bagaimana menikmati hidup setiap detiknya. Jadi, mungkin teman-teman semua sekarang merasa bosan dengan rutinitas, putus asa, merasa hidupnya tidak berguna, dan lain-lainnya. Kita semua perlu untuk mengambil waktu istirahat sejenak dan menenangkan diri. Selain itu, mari kita mencukupkan diri bahwa semua itu dari Tuhan dan mulai menikmatinya. Kita memandang bahwa itu semua tidak sia-sia, karena Tuhan akan menghargai kita di kekekalan nanti. Yang penting Tuhan suka, maka kita merasa bahagia. Mari kita renungkan ini semua. Concentrate